Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang termokimia. Table of contents-nya yang pertama ada sistem lingkungan energi dan kalor, kedua reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, ketiga persamaan termokimia, dan keempat penentuan perubahan entalpi reaksi. Yang pertama ada sistem lingkungan energi dan kalor. Apa sih itu semua? Nah, sistem merupakan kumpulan dari objek atau apa saja yang diteliti atau diamati, yang menjadi pusat perhatian. Adapun lingkungan adalah benda-benda yang berada di luar dari sistem. Sistem ini dibagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, yaitu panas dan kerja serta benda atau materi dengan lingkungannya. Kemudian sistem tertutup adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, panas, dan kerja tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungan. Kemudian sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak mengakibatkan terjadinya pertukaran panas, zat, atau kerja dengan lingkungannya. Selanjutnya nih, setiap materi zat memiliki energi yang berbeda di dalamnya dengan berbagai bentuk energi. Nah, ini di sini ada pengertian kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Besarnya kalor itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. H sama dengan M kali C kali delta T. H-nya adalah jumlah kalor, M-nya itu massa zat dalam gram, C-nya itu adalah kalor jenis, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Kemudian nih, hukum kekekalan energi dikenal dengan hukum termodinamika 1, yang berbunyi energi dapat diubah, tetapi tidak dapat dimusnahkan. Besarnya energi dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Delta E sama dengan H plus W dengan ketentuan, jika sistem menerima kalor, maka H-nya bertanda positif. Jika sistemnya membebaskan kalor, Q-nya bertanda negatif. Dan jika sistemnya melakukan kerja, W-nya bertanda negatif. Dan apabila sistemnya menerima kerja, maka W-nya bertanda positif. Biasanya kalau reaksi berlangsung pada tekanan tetap, meskipun volumenya dapat berubah, untuk menyatakan kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap, para ahli mendefinisikan suatu besaran termodinamika yaitu entalpi atau H. Nah, entalpi menyatakan kandungan kalor suatu zat atau sistem. Besarnya perubahan entalpi atau delta H merupakan selisih dari entalpi hasil reaksi produk dengan entalpi reaksi atau reaktan. Di sini rumusnya adalah delta H sama dengan sigma H produk dikurangi sigma H reaktan. Bisa dipahami ya? Kemudian, nah, apa sih itu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Entalpi sistem sebelum reaksi akan lebih besar daripada sesudah reaksi, maka perubahan entalpi sistemnya itu bernilai negatif. Jadi, H akhirnya lebih kecil daripada H awalnya, makanya negatif. Kemudian reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Entalpi sistem sesudah reaksi lebih besar daripada entalpi sistem sebelum reaksi. Maka perubahan entalpinya bernilai positif. Jadi H akhirnya lebih besar dari H awalnya. Mudah ya? Bisa dicari perbedaannya kalau reaksi eksoterm itu delta H-nya negatif, reaksi endoterm delta H-nya adalah positif. Kemudian persamaan termokimia. Nah, apa sih persamaan termokimia? Persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi yang diikuti dengan penulisan perubahan entalpinya atau delta H. Nilai delta H yang dituliskan sesuai dengan stoikiometri reaksinya,
yaitu jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi kimia sama dengan koefisien reaksinya. Contohnya, misalnya ada reaksi pembentukan 1 mol H2O gas melepaskan kalor sebesar 242 kJ. Maka persamaan termokimianya adalah, ini kan reaksi pembentukan ya, jadi H2 gas plus setengah O2 gas menjadi H2O gas. Delta H-nya, delta H-nya itu karena di sini melepaskan kalor, yang berarti delta H-nya ditulis negatif, jadi negatif 240 kJ. Kemudian contoh lainnya, misalkan ada persamaan termokimia penguraian C2H4 gas dengan delta H 52,5 kJ. Kan penguraiannya, penguraiannya berarti kita tulis dari C2H4 gas terurai menjadi 2C gas plus 2H2 gas. Delta H-nya positif 52,5 kJ per mol. Bisa dipahami juga ya kan? Nih. Kemudian penentuan perubahan entalpi reaksi. Yang pertama ada penentuan delta H reaksi berdasarkan eksperimen. Penentuan kalor reaksi secara kalorimetris merupakan penentuan yang didasarkan atau diukur dari perubahan suhu larutan dan kalorimeter dengan prinsip perpindahan kalor, yaitu jumlah kalor yang diberikan sama dengan jumlah kalor yang diserap. Kalorimeter biasanya digunakan untuk menentukan reaksi pembakaran, sehingga disebut kalorimeter bom. Alat ini terdiri dari sebuah wadah tempat berlangsungnya reaksi pembakaran dari bahan stainless steel dan sejumlah air atau larutan dalam wadah pada panas. Nah, panas reaksi yang terjadi dapat dihitung dengan rumus Q larutan sama dengan M kali C kali delta T, P kalorimeter sama dengan C kali delta T. Nah, C di sini dengan C di sini itu beda ya. Kalau C di sini itu adalah C kecil adalah kalor jenis, kalau C besar adalah kapasitas kalor. Kemudian bisa dihitung delta H reaksi totalnya adalah Q larutan ditambah Q kalorimeter. Selanjutnya ada penentuan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess berbunyi bahwa perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Contoh soalnya, misalkan diketahui data entalpi reaksi 2Ca solid plus O2 gas menjadi 2CaO solid, delta H-nya min 1270,3 kJ. Kemudian 2H2 gas plus O2 gas menjadi 2H2O liquid, delta H-nya min 571,5 kJ. Kemudian CaO solid plus H2O liquid menjadi CaOH2 aqueous. Delta H-nya sama dengan min 482,4 kJ. Nah, pertanyaannya, hitunglah entalpi pembentukan CaOH2 aqueous. Nah, ini diingat-ingat ya, entalpi pembentukan yang detailnya entalpi pembentukan. Reaksinya juga diingat, ini 2Ca, ini 2H2, O2 menjadi 2H2O. Oke, kita cari jawabannya. Nah, jadi reaksi pembentukan CaOH2 melalui urutan sebagai berikut. Kita bisa urutkan nih reaksinya. Nah, di sini kok kenapa delta H-nya dibagi menjadi 2? Karena tadi kan di sini reaksinya ada 2CaO plus O2 menjadi 2CaO. Nah, biar koefisien 2-nya di sini, di Ca sama CaO itu hilang, maka delta H-nya dibagi menjadi 2. Oleh karena itu, reaksi yang terbentuk menjadi Ca solid plus setengah O2 menjadi CaO solid. Delta H-nya dari min 1270,3 kJ dibagi 2 yaitu min 635,15. Kemudian H2 gas plus setengah O2 gas menjadi H2O liquid, delta H-nya dari min 571,5 kJ dibagi menjadi 2 yaitu min 285,75. Kemudian CaO solid plus H2O liquid menjadi CaOH2 aqueous. Delta H-nya masih sama, min 482,4 kJ. Cara menghitungnya kita turunkan reaksinya menjadi Ca solid plus
H2 gas plus O2 gas menjadi CaOH2 aqueous delta H-nya. Nah, di sini delta H-nya ditambahkan. Min 635,15 ditambah min 285,75 ditambah min 482,4 kJ. Hasilnya adalah min 1403,3 kJ. Jadi, entalpi pembentukan dari CaOH2 adalah min 1403,3 kJ. Nah, contoh soal selanjutnya, misalkan diketahui persamaan termokimia H2O2 liquid terurai menjadi H2O liquid plus setengah O2 gas. Delta H-nya min 98 kJ. Kemudian 2H2 gas plus O2 gas menjadi 2H2O liquid. Delta H-nya min 571,5 kJ. Pertanyaannya, tentukan delta H untuk reaksi H2 gas plus O2 gas menjadi H2O2 liquid. Berarti ini delta reaksi pembentukan ya ini. Jawabannya gimana nih caranya? Nih. Ini kan yang ditanya reaksi pembentukan ya. Sedangkan yang pertama tadi adalah reaksi penguraian. Maka dari reaksi penguraian diubah menjadi reaksi pembentukan. Reaksi pembentukannya menjadi H2O liquid plus setengah O2 gas terbentuk H2O2 liquid. Nah, di sini delta H-nya menjadi positif. Kenapa positif? Karena dibalik tadi, dari reaksi penguraian menjadi reaksi pembentukan. Yang awalnya bernilai negatif menjadi positif. Kemudian yang kedua masih sama ya ini. Ini sudah reaksi pembentukan. Nah, tetapi delta H-nya di sini dibagi 2. Kenapa? Karena kita akan menyederhanakan koefisiennya. Di sini koefisiennya 2, di sini juga 2. Makanya kita dibagi menjadi 2. Oleh karena itu, reaksinya H2 gas plus setengah O2 gas menjadi H2O liquid. Delta H-nya juga dibagi 2 ya, jangan lupa. Dari min 571,5 kJ dibagi 2, hasilnya adalah min 285,8 kJ. Di sini kita bisa sederhanakan nih, H2O dengan H2O kita coret. Kemudian terbentuk reaksi H2 gas plus O2 gas menjadi H2O2 liquid. Delta H-nya tinggal kita hitung. 98 kJ ditambah min 285,8 kJ. Hasilnya adalah min 187,8 kJ. Jadi, delta H untuk reaksi H2 gas plus O2 gas menjadi H2O2 liquid adalah min 187,8 kJ. Gimana? Masih mudah dipahami kan? Ini masih sederhana kok. Nah, ini contoh soal yang mungkin sedikit rumit ya, tapi insya Allah bisa dipahami. Oke, jadi soalnya adalah hitung nilai delta H dari reaksi 4NH3 gas plus 5O2 gas menjadi 4NO gas plus 6H2O liquid. Jika diketahui data sebagai berikut. Delta HF H2O-nya min 286 kJ per mol, delta HF NO gasnya 90 kJ per mol, dan delta HF NH3-nya min 46 kJ. Jawabannya kita tulis dulu yang diketahui. Nah, kita bentuk reaksinya dulu. Di sini kan delta H H2O ya. Maka kita tuliskan reaksi pembentukan H2O-nya. Mulai dari H2 gas plus setengah O2 gas menjadi H2O. Delta HF-nya kita tulis di sini, min 286 kJ per mol. Kemudian reaksi pembentukan NO, yaitu setengah N2 gas plus setengah O2 gas nih menjadi NO gas. Delta HF-nya plus 90 kJ per mol. Kemudian reaksi pembentukan NH3-nya yaitu setengah N2 gas plus 3/2 H2 gas menjadi NH3 gas. Delta HF-nya masih sama. Oh tidak, delta HF-nya ini sudah beda ya, menjadi min 46 kJ per mol. Kenapa kok menjadi positif, sedangkan di sini negatif? Nah, karena kan kita lihat nih, NH3-nya di sini kan, di soalnya kan
di sebelah kiri ya. Sedangkan kalau reaksi pembentukan ini berpindah menjadi di sebelah kanan, makanya delta H yang awalnya negatif menjadi positif. Kemudian yang ditanya adalah delta HF dari reaksi 4NH3 gas plus 5O2 menjadi 4NO gas plus 6H2O liquid. Ini delta HF itu adalah delta pembentukan. Ya, delta H pembentukan, delta HF pembentukan. Jawabannya adalah, nah di sini ada pembahasannya nih. Kita tuliskan semua reaksinya dulu. Kemudian, nah ini ada dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 3. Kenapa kok ini harus dikalikan? Karena kan di sini ada pecahan nih, ada setengah, ada 3/2. Nah, supaya pecahannya itu hilang, tidak mengganggu perhitungan, maka kita dikalikan 2. Oleh karena itu reaksinya menjadi di sini 2NH3 gas terurai N2 gas plus 3H2 gas, delta F-nya juga dikalikan 2, yaitu 92 kJ per mol. Kemudian N2 gas plus O2 gas menjadi 2NO gas, delta F-nya 180 kJ per mol. Kemudian 3H2 gas plus 3/2 O2 gas menjadi 3H2O liquid. Delta F-nya dikalikan 3 menjadi min 858 kJ per mol. Nah, tapi kok di sini dikalikan 3, padahal di sini pecahannya setengah. Kenapa tidak dikalikan 2 saja? Karena nanti kalau dikalikan 3, bisa disederhanakan. Oke, langkah selanjutnya nih, kita sederhanakan unsur yang sama kita coret. Misalkan nih N2 dengan N2 kita coret, 3H2 dengan 3H2 juga kita coret. Kemudian kita bisa menentukan reaksinya, hasil reaksinya di sini. Kita turunkan 2NH3 gas plus 5/2O2 gas. Nah, di sini kan 1 ya. Tidak tertulis koefisiennya, bukan berarti tidak ada koefisiennya karena di sini itu sama dengan 1 ya. Jadi 1O2 ditambah 3/2O2 itu menjadi 5/2O2 gas. Kemudian 2NO gas plus 3H2O liquid. Nah, di sini delta F-nya kita hitung nih. Dari 92 ditambah 180 kJ ditambah min 858 kJ menjadi min 585 kJ per mol. Belum selesai ya. Ini ada dikalikan 2 dulu. Kenapa kok dikalikan 2? Karena tadi kan reaksi yang ditanya itu adalah 4NH3 gas plus 5O2 gas menjadi 4NO gas plus 6H2O liquid. Nah, ini kan baru 2 ya. Ini baru 2, baru 5/2. Makanya, supaya sesuai dengan reaksi yang ditanyakan, maka di sini kita kalikan 2. Jadi reaksinya sudah sesuai ya. 4NH3 gas plus 5O2 gas menjadi 4NO gas plus 6H2O liquid. Delta F-nya juga kita kalikan 2. Jadi, min 586 kJ dikalikan 2 yaitu min 1172 kJ per mol. Jadi, delta H pembentukan dari reaksi 4NH3 gas plus 5O2 gas menjadi 4NO gas plus 6H2O liquid adalah min 1172 kJ per mol. Gimana? Rada-rada susah sih, tapi bisa dipahami kan? Ya, bisa lah. Oke, kemudian selanjutnya penentuan delta H reaksi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Cara lain perhitungan entalpi reaksi yaitu berdasarkan entalpi pembentukan standar atau delta HF zat-zat yang ada pada reaksi tersebut. Zat-zat yang bereaksi sebelum menjadi zat produk dianggap mengalami penguraian menjadi unsur-unsur yang kemudian membentuk zat produk. Perubahan entalpi reaksi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Delta reaksinya yaitu sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Oke, kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh soalnya misalkan diketahui entalpi pembentukan delta HFC26-nya min 84,7 kJ per mol, delta HFCO2 min 393,5 kJ per mol, delta HFH2O min 46 kJ per mol. Pertanyaannya nih,
Tentukan delta H reaksi pembakaran 1 mol C2H6 menurut reaksi C2H6 gas plus O2 gas menjadi CO2 gas plus H2O liquid. Nah, langkah yang pertama kita harus setarakan dulu nih reaksinya, karena kan di sini belum setara ya. Masa di sebelah kiri C-nya ada 2, di sebelah kanan C-nya ada 1, kan belum setara tuh. Kita setarakan dulu. Hasilnya jadi C2H6 gas plus 3,5 O2 gas menjadi 2 CO2 gas plus 3 H2O liquid. Ini udah setara ya. Ini C2-nya ada 2, di sini juga ada 2. Maksudnya ini C-nya ada 2, di sini C-nya juga ada 2. Oke, kemudian kita tinggal masukkan reaksinya ya. Kita masukkan rumusnya. Delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Nah, produk itu kan di sebelah kanan ya. Produk itu di sebelah kanan, reaktannya di sebelah kiri. Kita tinggal masukkan. Nah, ini kan ini CO-nya, CO2-nya kan ada 2 ya. Makanya kita kalikan 2 dikalikan delta HF CO2 plus 3 kalikan delta HF H2O dikurangi reaktannya delta HF C2H6-nya kan cuma ada 1 ditambah 3,5 ya, 3,5 dikalikan delta HF O2. Kemudian hasilnya 2 dikalikan 393,5 plus 3 dikalikan 285,8 dikurangi min 84,7 plus 0. Ini untuk delta HF pembentukan delta HFO2 itu 0 ya. Nah, hasilnya akhirnya adalah min 1559,7 kJ. Gimana? Ini dia ya hasilnya tadi. Semoga bisa dipahami. Kemudian, selanjutnya ada penentuan delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol suatu ikatan antar atom disebut energi ikatan. Sebelum zat produk terbentuk, maka ikatan atom-atom senyawa pada zat reaktan terlebih dahulu diputuskan dan terjadi pembentukan produk. Delta H reaksi dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Ini delta H reaksinya sama dengan sigma E pemutusan dikurangi sigma E pembentukan atau sigma E ruas kiri dikurangi sigma E ruas kanan. Oke. Sekian penjelasan materi tentang termokimia dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.